Anak-anak dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran PPKN masih bersama Pak Janu di sini. Anak-anak tentunya dalam kegiatan pembelajaran kali ini jadi kita akan membahas materi di kelas 11, di mana kita akan membahas yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan anak-anak menjelaskan konsep hak asasi manusia, kemudian membedakan makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Baik, yang pertama kita lihat pengertian HAM atau konsep hak asasi manusia. Jadi ada beberapa konsep hak asasi manusia. Yang pertama ini adalah menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian menurut Undang-Undang 39 tentang HAM tahun 1999 tentang HAM. Kemudian juga ada dari beberapa ahli, mungkin yang di sini yang Bapak sampaikan ada menurut John Locke, kemudian ada menurut Konje Ningrat. Oke, kita lihat yang pertama, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri. Tanpa hak itu kita mustahil untuk hidup sebagai manusia. Jadi bisa dikatakan hak ini melekat sebagai kodrat kita sebagai seorang manusia. Kemudian yang berikutnya, pengertian HAM ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Jadi hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian menurut para ahli, yang pertama kita lihat John Locke. Jadi menurut John Locke ini adalah hak asasi manusia itu adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain dalam pergaulannya, maka dalam pelaksanaannya hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan yang lebih luas masyarakat, bangsa, dan negara sehingga lahirlah kewajiban. Kemudian berikutnya, hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, menurut Kunjoro Purba Pranoto, jadi hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya hak yang dimiliki manusia kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang dan sifat sucinya. Nah, dari pengertian hak asasi manusia yang berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, kemudian beberapa ahli itu hampir semua menyatakan bahwa hak asasi itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang kodratnya ini adalah sebagai manusia yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Jadi hak ini sebagai yang merupakan satu yang melekat sebagai kodratnya sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu maka hak asasi manusia ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama ini adalah hak asasi manusia ini bersifat hakiki. Bersifat hakiki ini artinya hak asasi manusia adalah hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi ini berlaku anak-anak yang dimiliki oleh manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan yang diterima mungkin dari kandungan kemudian sampai lahir yang diakui di dalam undang-undang, kemudian pernyataan seluruh bangsa. Kemudian yang bersifat universal, jadi hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, perbedaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian berikutnya adalah
tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain gitu. Jadi hak asasi manusia ini tidak bisa dihilangkan kecuali gitu. Hak orang itu hilang apabila dia sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun hak budayanya. Ya tentunya, makanya di dalam hak asasi manusia ini perlu dijamin, sehingga apa yang menjadi pernyataan oleh para ahli itu bahwa hak itu harus yang mengorbankan hak pribadi sehingga menimbulkan kewajiban, inilah yang perlu dijamin sehingga tidak hak ini semua orang mendapatkan haknya yang sama. Jadi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, jadi hak asasi manusia itu anak-anak meliputi ya, jadi ada hak asasi pribadi. Jadi hak asasi pribadinya bisa saja kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak. Kemudian ada hak asasi ekonomi atau property right yang meliputi misalkan hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli atau menjual dan memanfaatkan sesuatu. Jadi ini anak-anak bisa lihat misalkan di dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang ekonomi. Kemudian yang berikutnya ini adalah hak asasi manusia dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Jadi misalkan di sini adalah hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum, kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Anak-anak bisa dilihat dalam pasal 28, kemudian 27, pasal 30 anak-anak juga bisa lihat. Kemudian hak asasi manusia dalam bidang politik atau political rights yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik, hak memilih dalam pemilu, kemudian hak untuk dipilih dalam pemilu, dan seterusnya anak-anak. Ya ini anak-anak bisa dilihat di dalam pasal 28F dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada hak asasi manusia dalam bidang sosial dan kebudayaan. Jadi hak asasi manusia dalam bidang sosial dan kebudayaan ini meliputi hak untuk memperoleh dan memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Di anak-anak bisa lihat di dalam pasal 32, kemudian pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yang meliputi prosedural dalam hal penangkapan, prosedural dalam penggeledahan, prosedural dalam peradilan. Jadi kalau anak-anak lihat biasanya di sini adalah semua warga negara gitu berhak mendapatkan perlindungan, pengayoman, kemudian pengakuan di dalam hukum itu sendiri. Jadi seseorang walaupun sudah dinyatakan ya bersalah, kemudian sudah diputus, tapi tetap mendapatkan yaitu ada bantuan hukum, perlindungan hukum. Nah inilah yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin di dalam undang-undang. Nah, dari perkembangan dan pengertian hak asasi manusia, anak-anak, ini ada gambar, kemudian sebuah timbangan, ada hak, ada kewajiban. Yang Bapak tanyakan, bagaimanakah hubungan hak dan kewajiban, anak-anak? Nah, mana yang harus didahulukan, hak atau kewajiban? Atau bisakah kita menerima hak dulu atau kewajiban dulu kita lakukan untuk mendapatkan hak? Oke, untuk itu mari kita bahas anak-anak. Menurut Undang-Undang RI anak-anak nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimaksudkan dengan kewajiban itu adalah kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia. Jadi dengan demikian anak-anak, setiap orang ini memiliki kewajiban dasar anak-anak yang harus anak-anak kita laksanakan untuk tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kewajiban dasar itu apa saja yang meliputi anak-anak? Bisa saja anak-anak kalau kewajiban dasar yang anak-anak
miliki di sini misalkan salah satunya menghormati orang lain gitu. Keberadaan kita sebagai makhluk sosial gitu tidak bisa lepas dengan bahwa kita hidup tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan bantuan orang lain gitu. Kemudian berikutnya tolong menolong anak-anak. Jadi tolong menolong yang melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada gotong royong anak-anak, jadi saling membantu. Jadi negara Indonesia ini dikenal dengan berbagai budaya bangsa. Dan salah satu budaya bangsa yang kita menjadi negara kita yang terkenal di dunia itu adalah salah satunya gotong royong yang tertuang tentunya di dalam nilai-nilai Pancasila. Berikutnya adalah gotong royong ini akan menunjukkan persatuan. Ya, jadi persatuan ini adalah satu hal penting karena kita lihat negara Indonesia negara majemuk terdiri dari 17.000 pulau yang terdiri dari berbagai bahasa, budaya bangsa, dan tentunya persatuan itu adalah satu hal yang mutlak. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak, misalkan nilai dasar ini musyawarah anak-anak. Ini musyawarah. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan yang dalam kehidupan bermasyarakat gitu, kita wajib anak-anak menghormati orang lain di dalam menyampaikan pendapat. Kemudian anak-anak mencoba anak-anak memberikan pendapat. Jadi bisa yang tadi kita bahas, hak memilih, dipilih, dan seterusnya. Itulah anak-anak sebuah kewajiban dasar. Ya, banyak lagi yang lain gitu yang harus kita lakukan demi tegaknya yang namanya hak asasi manusia. Jadi dalam penegakan hak asasi manusia tentunya harus kita lakukan dengan kewajiban dasar. Nah, kita lanjutkan anak-anak berikutnya. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Jadi gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar petani. Ya, jadi negara kita adalah sebuah negara agraris anak-anak. Jadi sebagian besar penduduk itu adalah bermata pencarian sebagai petani. Kalau anak-anak amati, anak-anak ini adalah kelompok petani yang dulu kan anak kita lihat gitu bahwa petani ini selalu anak-anak bekerja ini selalu bersama-sama. Artinya ketika dia menanam padi gitu secara bergotong royong anak-anak bergotong royong menanam padi sehingga pekerjaan mereka ini dipermudah. Dan apa nilai apa yang timbul gitu selain gotong royong anak-anak? Jadi ini adalah nilai kebersamaan, persatuan. Kemudian ini nilai kebersamaan ini luar biasa sekali anak-anak yang akan anak-anak mewujudkan anak-anak bahwa kalau kita sudah bersama, jadi pekerjaan yang kita kerjakan mudah. Ini akan menimbulkan anak-anak rasa saling memiliki, menghormati, persatuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal-hal inilah yang sempat kita tinggalkan anak-anak, yang sempat kita lupakan, dan terjadi berbagai permasalahan bangsa, dan akhirnya nilai Pancasila kembali anak-anak untuk didengungkan. Dan saat ini ya banyak terjadi degradasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, kita yang lihat pertama adalah anak-anak nilai dasar di dalam nilai Pancasila. Jadi tentu anak-anak masih ingat, jadi nilai dasar itu yaitu hakikat kelima sila Pancasila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan, kemudian kerakyatan. Kalau anak-anak lihat di dalam bagan ini bahwa sila-sila Pancasila ini menjiwai sila-sila berikutnya. Misalkan anak-anak kita lihat dalam bagan nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan ini adalah menjiwai sila-sila sila ke-1, sila kedua, dan seterusnya. Anak-anak, nilai ketuhanan ini sila ke-1 menjiwai sila-sila berikutnya. Jadi ada sila kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Nah, anak-anak di dalam sila pertama nilai dasar sila ketuhanan ini ada anak-anak yang namanya nilai religius gitu. Nah, nilai religius ini adalah mengandung arti bahwa pengakuan adanya keyakinan bahwa bangsa Indonesia ini mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi adanya pengakuan tentang kebebasan untuk memeluk agama, anak-anak bisa lihat di dalam pasal 29. Dan ini yang membuktikan bahwa
Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara tidak mengakui atau negara tidak berketuhanan gitu. Jadi kemudian berikutnya, anak-anak negara ini menghormati anak-anak, jadi memberi kebebasan warga negaranya untuk memeluk dan menentukan agamanya sendiri dan beribadat menurut agamanya itu. Jadi kemerdekaan masing-masing untuk memeluk agama. Namun di dalam perkembangannya anak-anak, jadi nilai-nilai yang dimaksud di sini, nilai religius ini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya nilai-nilai yang mengakui keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi ada agama dan kepercayaan. Kalau memang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan ini, maka ini diberikan kebebasan untuk memeluk bagi masyarakat dan warga negara yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya adalah nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan, atau di sini bahwa kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku seluruh bangsa harus mengacu pada nilai-nilai moral, hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Artinya anak-anak manusia memiliki kedudukan yang sama, artinya harkat dan martabat manusia ini sama ya, jadi dan memiliki satu kewajiban dasar yang sama, kemudian kedudukan yang sama. Kemudian berikutnya nilai keadilan, nilai persatuan. Nilai persatuan ini mana pada usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Indonesia, sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya kemajemukan bangsa. Ya, jadi bagaimana memandang bangsa Indonesia ini dilihat dari budaya bangsa, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, kemudian bahasa dan seterusnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai konsep bahwa dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya ini adalah nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan ini anak-anak yang dimaksudkan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Ya, sistem demokrasi yang dibangun adalah semangat mentradisikan musyawarah sebagai bentuk mekanisme kebersamaan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Jadi nilai di sini, nilai dasarnya yang seperti Bapak sudah sampaikan ini adalah musyawarah mufakat ya. Jadi nilai yang terus harus dikembangkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Mengandung makna ini adalah sebagai dasar sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sentosa baik material maupun spiritual. Ya, jadi keadilan ini adalah berlaku bagi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah, aturan yang dibuat itu tidak boleh tebang tindih dengan melihat kondisi bangsa. Ya, jadi yang di timur, di barat, di tengah maupun yang di utara, selatan itu harus memiliki satu keadilan yang sama. Oke, yang berikutnya kita lihat adalah nilai instrumental. Nah, nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif ini belum dapat dioperasionalkan sehingga perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu merupakan arahan, kebijakan, strategi, sarana, serta lembaga pelaksanaan. Contoh nilai instrumental ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, penjabarannya anak-anak bisa lihat misalkan undang-undang mengenai HAM itu secara khusus anak-anak yang mengatur tentang HAM, anak-anak tentang pengakuan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar, anak-anak bisa lihat di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Kemudian ada juga hak-hak lain misalkan di dalam pasal 31,
dan seterusnya. Kemudian berikutnya ini ada ketetapan MPR. Jadi nomor 17/MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Dan di dalamnya ini adalah terdapat mengenai piagam HAM. Kemudian undang-undang. Nah, undang-undang ini atau undang-undang organiknya misalkan ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, kemudian Undang 39 tahun 9 tentang HAM dan seterusnya. Anak-anak nanti bisa lihat kembali tentang undang-undang tersebut. Kemudian ada Perpu. Nah, Perpu ini ada peraturan pengganti undang-undang. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 99 tentang peradilan hak asasi manusia. Jadi pembentukan peradilan hak asasi manusia. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa anak-anak nilai dasar tadi yang sifatnya masih abstrak dan belum dapat dioperasionalkan dan perlu dijabarkan lebih terperinci di dalam ketentuan, dan inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental. Oke, yang berikutnya kita bahas anak-anak, ini adalah nilai praksis. Jadi nilai praksis ini merupakan realisasi dalam atau perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, perwujudan nilai praksis ini merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila yang senantiasa berkembang dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan anak-anak lihat di dalam nilai yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai praksis pelaksananya seperti apa? Dari penjabaran nilai instrumental tadi, misalkan kebebasan memeluk agama, kemudian anak-anak kemerdekaan untuk beribadat sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Artinya anak-anak di sini misalkan contohnya anak-anak menghormati atau memberikan kesempatan agama lain untuk beribadah. Itulah salah satu bentuk anak-anak bagaimana merealisasikan dari nilai instrumental tersebut. Kemudian berikutnya anak-anak adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini adalah yang mungkin sekarang anak-anak bisa lihat banyaknya terjadi berbagai kasus terhadap penyiksaan, kemudian pembunuhan anak-anak, kemudian pemerkosaan. Ini adalah salah satu bentuk anak-anak bagaimana hak asasi manusia itu dilanggar gitu. Jadi banyak orang yang bertindak semena-mena, tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, memperlakukan manusia ini tidak sesuai dengan kodratnya. Inilah salah satu bentuk bahwa tidak diberlakukannya nilai praksis itu, ada nilai dasar yang ditentukan di dalam tertuang dalam nilai instrumental, misalkan di dalam pasal 28. Berikutnya adalah Persatuan Indonesia. Jadi contoh nilai praksis misalkan ini adalah anak-anak rela berkorban, cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri, dan yang terpenting adalah anak-anak bagaimana anak-anak menghargai atau bagaimana bersikap dengan melihat kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, nanti kita akan praktekkan anak-anak contoh-contoh dari realisasi nilai masing-masing sila ini di dalam pelaksanaan yang membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, berikutnya adalah nilai kerakyatan. Jadi nilai contoh nilai praksis yang tadi musyawarah itu adalah yang paling anak-anak sering lakukan, misalkan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang itu anak-anak selalu praktekkan di dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, bangsa, dan bernegara, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini adalah anak-anak bagaimana menyeimbangkan hak dan kewajiban itu. Jadi tidak harus menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Kemudian tentunya anak-anak harus menghormati hak orang lain dan memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Kemudian menjauhi sikap pemaksaan hak kehendak kepada orang lain, bersifat boros, dan seterusnya. Jadi rela bekerja keras untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang tentunya anak-anak bisa bermanfaat bangsa dan negara dan lain sebagainya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini anak-anak.
tentunya masih banyak yang perlu kita bahas, dan kita akan ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa Nana, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya.